Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah setup gaming gear yang temanya menarik menurut gue. Karena temanya ini tuh ngebawa tema-tema game-game retro tahun 90-an atau tepatnya ngebawa tema Super Nintendo Entertainment System ya. Secara colorway ada abu-abu, hijau, kuning, merah, sama biru gitu. Dan ini adalah line up-nya Super Max Fit dari Fantech. Dan kebetulan di sini gue dikirimin mouse, keyboard, sama deskmat-nya, dan dia tuh juga masih ada sebenarnya keyboard versi 75%-nya dan ada gamepad juga sebenarnya, dan gamepad-nya menurut gue bagus banget warnanya ya, karena si face button-nya tuh bagus gitu, warnanya tuh sesuai sama si tema-tema Super Nintendo Entertainment System-nya atau SNES lah. Oke, jadi langsung aja gue bahas satu-satu. Yang pertama gue akan bahas deskmatnya dulu, karena deskmat yang paling gampang dibahas ya. Jadi untuk deskmatnya kurang lebih kayak gini, ngebawa tema SNES ya, kayak yang tadi gue bilang sebelumnya. Ada ornamen-ornamen button-buttonnya Nintendo gitu, terus ada player 1, player 2, ada tulisan Jepangnya, dan secara overall kurang lebih look-nya kayak gini, full warna abu-abu dengan aksen-aksen yang tadi gitu ya. Jadi secara colorway bisa dibilang ini cukup simple, jadi buat ngecocokin peripheral ataupun di setup kalian ini nggak ribet ngecocokin warnanya. Jadi secara overall gue suka sih sama desain ini, karena nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame ya, karena biasanya desain deskmat Fantech itu lumayan rame-rame, tapi yang terkhusus ini dia cukup simple menurut gue. Dan selain itu untuk size sendiri dia itu di 900 x 400 mili, size standar deskmat yang biasa suka kalian temuin nih di toko-toko gitu. Dan selain itu dari sisi materialnya, dia materialnya kayak biasa, dia dari cloth ya, kayak deskmat biasa. Cuma bedanya kalau si deskmat Fantech ini tuh dia secara surface dia tuh lebih apa ya, bisa dibilang lebih halus dibandingin deskmat yang biasa kayak Tenjin dan segala macamnya. Dia tuh jauh lebih halus, dan dia tuh kalau misalkan agak dimiringin di angle-angle tertentu tuh dia bakal kelihatan kayak sedikit mengkilat atau glittery gitu ya. Cuma baik lagi ini selera aja sih. Dan buat main game ini oke-oke aja surface-nya menurut gue, dan secara pricing menurut gue cukup affordable, dia itu di 199.000 lah. Lanjut buat barang yang kedua itu adalah keyboard ya. Jadi gue lumayan gak nyangka karena Fantech itu ngerilis keyboard low profile, karena di serinya Max Fit sebelumnya itu keyboard mechanical biasa sebenarnya. Dan ya, mereka ngeluarin keyboard low profile kayak gini. Ini namanya Max Fit RMK916. Dan dia ini layoutnya bisa dibilang full size ya. Tapi full size-nya full size compact, jadi lebih rapat dikit, nggak sebesar full size banget yang lebih panjang. Dan dia tuh ada versi yang 75%-nya, tadi gue udah sempet bilang, itu namanya Max Fit RMK915. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih compact dikit, kan bisa ke yang versi 75%-nya. Dan memang menurut gue keyboard low profile itu lebih cocoknya masuk ke user-user yang lebih suka atau lebih kebutuhannya itu butuh keyboard yang portable dan bisa dibawa kemana-mana kayak ke kantor dan segala macam, butuh keyboard yang kecil. Nah ini cocok sebenarnya buat itu. Jadi kalau kalian pengen portable bisa ke 75, kalau kalian masih butuh numpad kalian bisa ke yang versi full size ini. Buat pilihan switch itu ada dua, ada low profile brown sama low profile red ya. Itu yang satu, yang brown itu tactile, yang red biasa linear. Dan untuk merek switchnya sendiri di sini, gue kalau misalkan baca dari moldingan di switchnya itu mereka pakai merek namanya Mini. Jujur gue nggak tahu portofolionya Mini ini apa. Tapi secara feel kebetulan gue dapet yang brown. Tactile-nya enak menurut gue, nggak kayak keyboard low profile yang tactile-nya tuh tipis-tipis ya. Tapi dia tactile-nya lumayan tegas, lumayan jelas si poin dari set tactile-nya. Dan yang jelas si switch ini dia pakai MX stem ya, atau pakai stemnya itu ada plusnya gitu di bagian tengahnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti keycaps low profile juga, nah ini harusnya kompatibel juga sama si keycap aftermarket yang low profile juga. Tapi kalau kalian pakai keycap yang biasa, yang lebih gede gitu ya, nah itu harusnya nggak bisa. Jadi gue saranin kalau kalian pengen ganti keycap yang low profile juga, tapi yang plus tuh di bagian stemnya. Terus buat keycapnya dia semuanya udah pakai PBT double shot, kecuali di bagian aksennya, karena di bagian aksennya itu cuma bisa pakai metode dice up. Dan secara kualitas menurut gue kualitasnya udah bagus, nggak kayak keycap murah. Udah konsisten juga, warnanya oke, nggak ada yang off gitu ya. Jadi overall gue nggak ada komplain juga soal keycapnya. Oh ya, buat build quality-nya dia itu bodi bagian atasnya itu pakai yang namanya aluminium frame ya, lalu di bagian bawahnya dia pakai plastik. Dan secara build, menurut gue ini build-nya keras, dan untuk sebuah keyboard full size
itu biasanya kalau di keyboard full size, kalau misalkan karena dia cukup panjang ya, jadi dia tuh cukup gampang untuk dimiring-miringin gitu ya, atau dioglek-oglekin gitu. Cuman karena dia pakai aluminium frame di bagian topnya, dia tuh jadi keras, dan overall gue cukup impress sama build quality-nya. Terus meskipun dia aluminium frame, setidaknya di setup gue yang cukup lumayan gampang nyetrum ya, di mode wired-nya sih dia nggak nyetrum. Dan selain itu dia tapping angle-nya juga karena dia pakai low profile, jadi dia cukup rendah. Dan buat kalian yang ngetiknya itu masih taruh wrist-nya di meja ya, itu bakalan nyaman-nyaman aja ngetik di sini. Selain itu dia juga ada adjustable height-nya, bisa diangkat bagian belakangnya biar lebih tinggi dikit sesuai sama kebutuhan aja. Terus dia ada RGB-nya, terus software-nya juga udah cukup lengkap untuk basic function ya, kayak ngeganti masing-masing key-nya. Misalnya kalian pengen ganti tombol A sama titik 2, nah itu juga bisa diganti, makro-makroan, ganti lampu, itu semuanya udah bisa di software-nya. Cuman yang nggak bisa diganti cuman adalah di bagian function layer-nya aja. Buat koneksinya itu dia bisa Bluetooth sama dongle. Kalau suka kerja-kerja di luar sih ini enak bisa pakai Bluetooth atau si dongle-nya. Nah buat dongle sendiri tuh kayak biasa dia support 2,4 GHz yang lebih minim delay, jadi wirelessnya itu bisa dipakai buat main game juga. Dan sejauh ini sih gue nggak nemu isu disconnect dan semacamnya selama gue pakai, dan dia juga ada tempat dongle-nya. Jadi secara koneksi ini fine-fine aja. Lalu buat baterai sendiri kalau dari Fantech sih klaim kalau ini bisa tahan kurang lebih 90 jam kalau LED-nya nyala, dan kalau LED-nya mati dia bisa sampai 900 jam. Dan dia juga ada fitur auto sleep juga, jadi harusnya bakalan awet-awet aja sih baterainya. Lalu buat kalian yang pakai Mac, kalian nggak perlu khawatir karena dia juga support Mac, itu tinggal diganti doang. Dia ada switch-nya di bagian atas, tinggal diganti antara Mac atau Windows. Dan ini keyboard low profile yang memang bisa dibilang cukup simple ya, karena memang targetnya itu lebih kepada orang-orang yang portable, karena itu dia tipis, terus ringan juga keyboardnya, jadi kalau mau ditaruh di tas, mau dibawa pergi kemana-mana juga gampang. Atau orang-orang yang memang pengennya tuh simple aja di setupnya, pengen punya satu keyboard yang simple, tipis, buat di setupnya, dan wireless juga, karena memang secara looks pun juga jauh lebih simple daripada keyboard-keyboard mechanical biasa yang biasa tuh lebih tebal-tebal dan lebih heboh lah biasanya. Jadi yang bakal beli ini tuh lebih kepada orang-orang yang nggak pengen ribet ya, pengen beli keyboard terus tahu pakai doang, nggak pengen dimodif, nggak pengen diapa-apain juga. Makanya dia juga nggak ada hot swap untuk dari sisi fiturnya, dan dari sisi harga pun dia juga di harga 800 ribuan, dan buat yang versi 75% dia itu di sekitar 790 ribu. Lanjut buat barang terakhir itu adalah mouse ya, dan ini mouse-nya tuh udah existing dari mouse Fantech yang sebelumnya. Ini adalah dari seri Fantech Kanata S Wireless, dan secara pricing dia juga affordable di 300 ribu kecil ya, dan dia pakai sensor Pixar 3311. Jadi buat main game FPS kompetitif segala macem ini udah sanggup buat itu. Terus buat colorway-nya sendiri, terkhusus si Kanata S ini menurut gue secara colorway cukup ngingetin gue sama mouse-mouse zaman dulu ya. Mungkin kayak model-modelnya Intellimous atau mouse-mouse yang rilisnya di tahun 90-an atau di tahun 2000-an gitu ya. Karena memang gue lahirnya tuh hidupnya tuh di sekitaran tahun segitu, itu lumayan ngingetin gue banget warnanya, cuman ditambah aksen-aksen si SNES tadi ya, yang warna biru, merah, kuning, hijau itu di sini. Jadi secara looks menurut gue ini unik banget. Nah secara shape dia itu lumayan ngingetin gue sama mouse-nya SteelSeries Sensei ya, lebih tepatnya. Dan dia ini memang lebih ditargetin secara shape itu lebih kepada mouse claw dan juga fingertip grip. Dan dia ini karakteristiknya itu adalah di bagian depan sama belakangnya itu dia cukup ceper, cuman hamnya itu bertumpu di bagian tengahnya. Dan secara lebar dia itu lumayan lebar, jadi nggak sekurus kayak mouse-mouse Zowie ZA13 dan semacamnya. Dia lebih lebar dikit rasanya di tangan. Dan secara dimensi dia ini mouse yang tergolong untuk medium dan juga large hand ya, jadi lebih ke sekitar 17 sampai sekitar 20 sampai 21 cm untuk panjang telapak tangannya. Dan buat rekomendasi hand size-nya, buat di semua hand size ya, di 15 sampai 16 atau 17 cm itu bisa pakai mouse ini di palm grip. Buat medium itu bisa di claw grip. Lalu buat yang gede, buat yang tangannya gede itu bisa pakai di claw sama fingertip grip. Paling buat di note aja karena dia bagian depan sama belakangnya cukup ceper, jadi buat dipakai di palm grip harusnya grip kalian bakal berubah jadi relax claw sih pelan-pelan, karena dia lumayan ceper. Dan untuk palm grip itu biasanya membutuhkan mouse yang di bagian depannya itu lumayan tinggi biar dia tuh bisa lebih natural megangnya. Jadi ya silakan cocokin aja sama tangan kalian kira-kira cocok atau enggak. Buat switchnya mereka pakai Huano Blue Shell Pink Dot yang secara rating dia tuh di 80 juta klik, tapi baik lagi sama kayak di review gue sebelumnya, nggak bisa jadiin ini acuan. Intinya ada faktor hoki-hokian sama faktor penggunaan kalian juga.
gitu. Dan selain itu dia dari sisi sensornya, gue udah sempat bilang juga dia pakai Pixar 3311. Gue nggak akan bahas lebih panjang banget soal ini. Intinya dia punya maksimum akselerasi di 35G dan tracking speednya itu di 300 cc per detik. Nah, intinya maksudnya apa? Jadi intinya secara kecepatan dia sensornya udah cepat untuk ngebaca gerakan-gerakan kayak flick, dan tracking akurasinya juga udah bagus. Jadi buat main game-game FPS kompetitif ini udah possible banget, atau udah mapan banget lah intinya buat main game-game kayak gitu. Terus dia juga punya software, bisa ganti-ganti DPI, bisa makro, dan dia polling rate-nya di 1000 Hz. Dan ya, kurang lebih kayak gitu sih si line up-nya Phanteks Super Max Fit ini ya. Intinya sih dari semua desainnya yang udah gue lihat dan gue coba hands-on, gue suka sama overall desainnya, karena memang Phanteks itu biasanya terutama kalau bikin deskmat, itu menurut opini gue pribadi itu cukup rame ya, desainnya lumayan ngejreng gitu. Nah cuman si Super Max Fit ini bisa dibilang desainnya cukup simple, warnanya juga nggak terlalu ngejreng, jadi buat dicocokin ke setup itu nggak terlalu mencolok mata. Jadi overall gue suka sama desain yang ini. Untuk keyboardnya bakal cocok kalau kalian, baik lagi kalau kalian portable, kalian ke kantor, kuliah segala macam, pengen bawa keyboard sendiri, ini lebih gampang ditaruh di tas karena tipis, ringan, terus juga udah wireless, jadi bakal lebih membantu portabilitas kalian. Dan untuk mouse-nya udah capable buat main game, karena sensornya tadi udah gue jelasin udah oke buat itu. Dan kalau kalian cocok sama handset-nya, boleh di-consider. Dan deskmat-nya bisa jadi pelengkap buat setup-setupnya si Super Max Fit ini. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Phanteks Super Max Fit ini. Kayak biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan komunitas juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe, boleh dari Kerang Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.